Jadi berkat bagi kita semua untuk boleh terus mengingat mengapa dan untuk apa Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas keluarga kami. Tidak kebetulan Engkau meletakkan kami di dalam keluarga yang sekarang ini. Sekalipun kami akui, kadangkala mungkin ada juga di antara kami yang bertanya-tanya kepadamu tentang apa dan mengapa hal-hal yang terjadi di dalam keluarga kami. Namun kami menyadari bahwa di dalam pandangan matamu tidak ada yang salah. Di dalam hikmatmu tidak ada yang tidak sempurna. Engkau merancangkan segalanya untuk kebaikan kami. Supaya tujuanmu, kemuliaan namamu, rencanamu digenapi di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami memohon Tuhan yang menguatkan kami, sementara kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali berbicara ke dalam hati dan pikiran kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menghiburkan kami. Untuk kami boleh terus menjadi saksi Tuhan. Di tempat yang paling pertama Tuhan meletakkan kami dalam hidup ini, yaitu di dalam keluarga kami. Tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, Tuhan jaga sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau, bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Menyapa manis setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai 8. 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai 8. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemuliaan. Mengenai janda-janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri, dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara, bulan ini kita diberkati oleh Tuhan dalam satu suasana yang lebih khusus. Bulan lalu adalah bulan misi. Bulan ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan boleh menjadi terang, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Karena ini adalah bulan keluarga,
Tapi bukan berarti hanya di bulan ini kita menjadi saksi, tetapi di bulan ini kita terus-menerus diingatkan kembali untuk kita menjadi saksi. Tema kita pada minggu pagi ini adalah bersaksi melalui ketekunan memelihara keluarga. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga, sepasang suami istri Kristen ya. Mereka rajin melayani, mereka rajin beribadah kepada Tuhan, dan mereka punya kesaksian hidup yang baik. Tapi tidak lama kemudian, mama mertua harus hidup bersama dengan mereka. Nah, memang relasi antara mama mertua dengan menantu perempuan adalah relasi yang unik, begitu ya. Ini relasi yang sejak dahulu kala, begitu, disoroti, begitu. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam keluarga ini. Jadi, seperti layaknya sebuah keluarga Kristen, tentunya mama mertua yang hadir di situ diundang dengan baik, diterima dengan baik. Tetapi mama mertua ini usianya sudah sangat lanjut, ya, di atas 65 tahun, dan punya kelemahan tubuh, jadi kakinya agak lemah, dan pernah kena stroke. Jadi harus duduk di kursi roda, dan diganti dengan menggunakan adult diapers, itu ada popok untuk orang tua ya, begitu. Dan tentu karena suami bekerja, jadi yang merawat itu adalah istri, gitu ya, menantu perempuan, karena mereka tidak punya pembantu. Dan sebetulnya ini adalah bakti mereka kepada orang tua, atau kesempatan mereka untuk menunjukkan bakti budi mereka kepada mama pada waktu itu. 1 bulan berlalu, semuanya berjalan dengan baik. Sang menantu perempuan ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, merawat mama mertua dengan baik. Bulan kedua, jalanannya kelihatannya mulai berkerikil begitu ya, tidak mulus begitu. Karena yang namanya mama mertua tentu pengalamannya sudah sangat banyak begitu. Sudah sangat banyak, jadi pengetahuannya juga banyak. Nah, kalau pengalaman banyak, pengetahuan banyak, biasanya nasihatnya juga banyak begitu. Jadi nasihatnya banyak dikasih ke menantu perempuan ini. Bulan ketiga, wah dia udah gak tahan begitu ya. Bulan ketiga dia udah gak tahan. Akhirnya suatu ketika tercetus gitu. Dia nyeletuk ngomong gitu ya. Gak kedengeran sih, maksudnya gak kedengeran sama mama mertua. Dia ngomong begini. Nyusahin aja begitu ya. Nyusahin aja. Sekali gak kedengeran. Lama-lama jadi kedengeran karena dia sering mengucapkan itu. Nah, waktu kedengeran sama mama mertua, sedih hatinya. Sedih. Awalnya sedih. Lama-lama jadi kesel. Lama-lama jadi tambah kesel. Akhirnya mama mertua juga tidak mau kalah. Begitu ya. Karena menantu perempuan sudah bilang, aduh nyusahin aja. Mama mertua dalam hati gitu ya. Dia juga menyahut. Akhirnya nyeletuk juga. Rasain. Tunggu aja biar kena batunya. Katanya begitu ya. Menantu kurang ajar katanya begitu ya. Menantu kurang sopan katanya. Kurang berbakti. Nah ini bukan sekali 2 kali. Antara ada kejadian apa. Si menantu nyeletuk. Aduh nyusahin aja. Mama mertua juga nyeletuk. Rasain biar kena batunya nanti gitu ya. Nah ini mereka nyeletuk-nyeletuk. Tidak kedengeran sama tetangga. Nah, karena ngomongnya kecil begitu ya. Tapi cukup keras untuk didengar oleh burung beo peliharaan mereka. Nah, ini mereka punya burung beo ternyata begitu ya. Burung beo yang dipelihara oleh mereka. Wah, suatu ketika pendeta datang ke rumah mereka. Wah, pendeta datang bertamu, mendoakan. Biasalah ya. Pendeta mendoakan ya. Mereka minum teh bersama, makan dan lain sebagainya. Lalu Pak Pendeta ini udah selesai, udah doa mau pulang sekarang. Pas sampai depan rumah, loh Bapak punya burung beo? Dia ngomong sama suaminya ya. Iya ini burung beo nih saya beli. Wah ini burung beo langka. Karena beonya pinter. Beo udah dilatih bisa ngomong katanya begitu ya. Masa sih? Kata pendetanya gitu, saya gak percaya. Coba dipanggil gitu ya. Si Pak Pendeta ini bilang, selamat pagi beo. Begitu kan ya. Beonya diam. Selamat pagi beo. Nyusahin aja, kata beonya gitu ya. Kaget pendetanya. Kok nyusahin aja? Begitu ya. Wah ini si suami udah gak enak perasaannya begitu kan ya.
Diulang sama pendetanya. Selamat pagi Beo. Rasain, kena batunya. Katanya begitu, kata Beonya ya. Wah, mulai nggak enak ini. Terus si pendeta itu bilang, Pak ini kenapa Beonya begini? Akhirnya suaminya bilang, udah Bapak, Pak Pendeta tolong bawalah Beonya bawa. Ini kayaknya ngomongnya kurang sopan ini ya. Ada tamu ngomongnya di selamat pagi dia jawab begitu. Udah dibawa aja bawa. Oke dibawa. Akhirnya mereka sepakat Beo itu dibawa. Ditaruh di samping rumah pendeta. 3 bulan. Supaya omongannya berubah kan begitu kan ya. Nah pendeta nggak ngomongnya nyusahin aja. Enggak begitu ya. Wah ditaruh di samping rumah pendeta. Begitu digantung. 3 bulan dengan harapan si Beo berubah begitu. Setelah 3 bulan berlalu benar Beo itu berubah. Luar biasa. Tapi si menantu perempuan dan mama mertua tidak berubah ngomongnya. Wah, akhirnya Beo itu ditaruh di rumah. Mereka masih ribut begitu ya. Mama mertua dan menantu ini masih ribut. Suatu pagi, karena udah ribut nggak tahan, kenceng ngomongnya begitu ya. Mama nyusahin aja begitu ya. Lalu si mama ini juga bilang, kamu ini gimana? Awas kamu, rasain kamu, kena batunya nanti. Lalu tiba-tiba ada suara nyeletuk dari luar, kencang sekali. Ternyata itu suara si Beo. Saudara tahu apa yang dia katakan? Dia bilang, ya Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu ya. Ternyata mama mertua dan menantu harus belajar dari Beo. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi cerita ini memang membuat kita ketawa. Tetapi mungkin kita perlu mentertawakan cerita ini. Karena cerita ini mungkin adalah cerminan dari hidup kita sehari-hari. Betapa sulitnya kita sebetulnya memelihara keluarga kita. Betapa sulitnya kita merawat mereka. Sebulan 2 bulan masih oke. Tapi kalau terus-menerus berhadapan dengan orang yang susah begitu ya. Kita jadi merasa, aduh Tuhan meminta saya untuk menghormati ayah dan ibu. Berbakti kepada mereka. Itu tidak mudah. Tapi pagi ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Bahwa sesungguhnya tekun memelihara keluarga kita. Itu adalah bukti nyata kesaksian iman Kristen. Iman Kristen ditunjukkan melalui kita tekun memelihara keluarga kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memelihara keluarga? Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memelihara keluarga kita dengan cara menghormati mereka. Menghormati keluarga kita. Saudara, seringkali orang yang sudah berada pada posisi yang tinggi itu umumnya menuntut dihormati, bukan menghormati. Kalau sudah berada pada posisi yang tinggi, cenderung menuntut untuk dihormati. Tetapi di sini berbeda dengan Timotius. Kalau kita membaca perikop ini, pesan Rasul Paulus kepada Timotius itu bukan menuntut untuk dihormati. Tetapi sebaliknya untuk menunjukkan sikap hormat. Kalau kita melihat konteks perikop yang kita baca dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 8, sebetulnya ini berisi nasihat-nasihat pastoral Paulus kepada Timotius. Tentang bagaimana seorang pemimpin jemaat itu harus mengembalakan jemaat dengan baik. Nah, salah satu yang Paulus soroti di sini adalah tentang relasi antar jemaat. Kita membaca misalnya ayat 3 sampai ayat 16, itu adalah tentang para janda dan problematika mereka. Lalu misalnya ayat 17 sampai ayat 25, itu adalah tentang para diaken, elders, dan tentang kualifikasi-kualifikasi mereka. Lalu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2a itu berbicara tentang para budak dan relasinya dengan tuan-tuan mereka. Namun di dalam konteks ini pesan pertama yang Rasul Paulus ingin berikan kepada Timotius adalah sikap hormat. Saudara, ini terlihat jelas di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, di ayat yang pertama, di sana dikatakan, jangan engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Di dalam bahasa aslinya, kalau kita membaca jangan engkau keras, keras di situ maksudnya bukan berarti seperti memperlakukan dengan terlalu disiplin, bukan. Tetapi keras di situ maksudnya adalah harsh, satu sikap yang kasar. Satu sikap yang tidak hormat kepada orang tua. Satu sikap yang cenderung merendahkan. Sekalipun Timotius itu berada pada posisi yang benar, Rasul Paulus berkata, jangan lupakan sikap hormat.
Melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Nah, ini terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan lebih indah, lebih dekat di dalam ekspresi bahasa aslinya. Di sana dikatakan as if he were your father. As if he were your father. Seolah-olah dia itu adalah bapamu sendiri. Seolah-olah dia itu adalah ayahmu sendiri. Hormati dia. Kalau mau ditegur, tegur dengan sikap hormat. Kira-kira begitu. Rasul Paulus menasihati Timotius. Bagaimana Timotius harus bersikap hormat bukan hanya kepada orang tua. Tetapi juga kepada orang muda. Kepada perempuan tua. Kepada perempuan muda. Bahkan kepada para janda. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita melihatnya dalam bagan. Seperti yang ada di layar berikut ini. Jadi di ayat 1a itu kepada orang tua. Cara menunjukkan sikap hormatnya. Tegur dia seolah-olah dia itu adalah ayah kita sendiri. Lalu kepada orang muda. Tegur sebagai saudara. Brothers. Kepada perempuan tua. Tegur sebagai ibu. Kepada perempuan yang lebih muda. Tegur sebagai adik. Dan kepada janda-janda, hormati. Akui mereka. Ini adalah satu poin yang penting sekali. Nah, sekalipun pesan ini awalnya adalah untuk Timotius dalam konteks sebetulnya kehidupan berjemaat begitu ya. Tapi bukankah kalau kita perhatikan elemen-elemennya itu adalah elemen keluarga. Di sana ada ayah, ada ibu, ada saudara laki-laki, saudara perempuan. Lengkap semuanya. Tapi di sini poinnya adalah kita bisa memetik manfaatnya dari prinsip yang sama. Yaitu apa? Prinsipnya adalah tunjukkan sikap hormat kepada keluarga. Pertanyaannya bagaimana caranya kita menunjukkan sikap hormat kepada keluarga? Bapak Ibu Saudara, Katekismus Besar Westminster memberikan saran kepada kita bagaimana kita bisa menunjukkan sikap hormat kepada keluarga. Yang pertama, hormati dalam hati. Reference in heart. Nah, kadang-kadang hati itu yang paling tidak kelihatan ya. Nah, kita datang Chinese New Year gitu kan kepada mereka gitu ya. Kita mengunjungi mereka, menanyakan keadaan mereka gitu ya. Padahal sebulan sebelumnya, wah baru ribut misalnya sama orang tua kita. Nah, hatinya nggak kelihatan tuh. Tapi di sini dikatakan hormati dalam hati. Artinya bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan waktu kita bertemu mereka. Waktu kita menyapa mereka. Karena Tuhan melihat hati kita. Yang kedua, hormati mereka di dalam perkataan kita. Wah, kalau anak muda zaman sekarang ketemu mama atau ketemu papa masih nggak ya? Misalnya kita, selamat pagi ma, selamat pagi pak. Begitu ya. Atau udah melengos aja dah begitu. Udah tidak peduli. Nah tidak ya. Hormati dalam perkataan. Hormati dalam tingkah laku kita. Perilaku kita. Hormati juga di dalam sikap kita dalam mendoakan mereka. Bersyukur untuk mereka. Nah ini sangat relevan sekali bagi kita yang ada di Singapura. Orang tua kita jauh di Indonesia misalnya begitu. Maka kita menghormati mereka dengan cara apa? Kita menyebutkan mereka di dalam doa kita. Kita bersyukur atas keberadaan mereka. Lalu kita meneladani kebajikan dan kebaikan hati mereka. Serta kita mentaati perintah dan nasihat mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Sudah ada korelasi yang kuat antara sikap hormat kepada keluarga dengan memelihara keluarga. Nah, karena tadi kan firman Tuhan menyatakan kepada kita harus memelihara keluarga kita, betul ya? Tapi apa hubungannya antara kita menghormati keluarga dengan kita memelihara keluarga? Ada korelasi yang kuat. Sebuah tafsiran mengatakan bahwa dengan menunjukkan sikap hormat kepada keluarga, sebetulnya orang Kristen itu sedang memelihara kesatuan keluarga. Loh, kok bisa? Saudara, menurut saya ini tidak terlalu berlebihan. Saya setuju dengan tafsiran ini. Kenapa? Coba kita ingat-ingat berapa banyak keluarga yang pecah, yang berantakan, yang tidak bersatu, karena masing-masing anggota keluarganya sudah tidak lagi saling menghormati. Suami tidak menghormati istri semau-maunya berbuatnya. Istri tidak menghormati suami, dibilangin, ditegur, dan lain sebagainya, dinasihati, dia jawab. Begitu ya. Suami berkata dengan bass, istri menjawab dengan tenor, kan kira-kira begitu. Atau sopran ya, lebih tinggi lagi. Soprannya double sopran, misalnya begitu. Lebih tinggi lagi, anak-anak tidak mau kalah. Anak-anak juga tidak menghormati orang tua tidak menghormati anak-anak, dan lain sebagainya. Tidak mungkin keluarga itu
terpelihara dengan baik. Keluarga itu akan pecah. Keluarga itu akan retak. Keluarga itu tidak akan harmonis. Misalnya saja kesaksian dari satu keluarga. Ini suami dan istri yang punya satu orang anak. Anak ini masih primary 5 begitu kira-kira ya. Mereka tinggal dengan mama. Jadi mama yang sudah lanjut usia. Mama yang sudah tua ya. Lalu tinggal bersama-sama mereka berempat di rumah mereka. Lalu setiap kali makan, nah seperti layaknya kebiasaan keluarga yang baik tentunya ya, yaitu makan bersama di meja makan. Makan bersama di meja makan, di situ ada sang suami, ada sang istri, ada anak, dan ada sang ibu, ada mama di situ. Ada mama yang sudah lanjut. Nah cuma karena mama ini pernah kena Parkinson dan masih bergumul dengan Parkinson. Jadi setiap kali dia mengambil makanan yang di meja, itu tangannya goyang begitu ya. Goyang begitu. Jadi piringnya kalau diangkat dia goyang begitu. Lalu dia ambil, wah itu berceceran di mana-mana. Berceceran di mana-mana. Suatu ketika mereka mau ambil sup. Karena yang di meja ini sudah tinggal sedikit supnya ya. Jadi sisanya itu ada di dapur. Si mama ini bangun. Mama yang tua ini bangun dan jalan ke dapur. Jalannya pelan-pelan begitu karena Parkinson. Lalu dia ambil supnya. Bergetar tangannya. Lalu dia tuang. Belum sampai dia kembali ke meja itu. Mangkoknya pecah. Dan itu bukan terjadi sekali. Beberapa kali. Berulang kali. Siapa yang harus merapikan? Biasanya kalau tidak suaminya. Istri. Begitu ya. Jadi anak laki-laki atau menantu perempuan. Lalu dirapikan, terus-menerus dirapikan, terus-menerus. Lama-lama kesel juga ya. Lama-lama kesel juga. Akhirnya mereka bilang, mereka rundingan berdua, gimana ya ini mama ya. Setiap kali pecah. Akhirnya mereka kesel. Akhirnya sang istri ini pergi ke satu toko supermarket terdekat dan dia beli satu piring. Piring itu terbuat dari seperti plastik begitu ya. Piring plastik yang warnanya kayak kayu. Begitu. Piring plastik warnanya seperti kayu. Dia bilang, jadi kalau jatuh, tidak akan pecah. Bukan beling. Tidak pecah kemana-mana, tidak membahayakan anak kita. Lalu dikasih dengan sendok yang dari kayu juga. Nah, lama-kelamaan akhirnya si mama ini makannya dengan itu. Dan lama-kelamaan akhirnya mereka memisahkan. Kalau mereka berkeluarga makan di meja di ruang tengah, sang mama ini makannya di dekat dapur. Kenapa? Karena si mama ini suka ngambil dari sup yang besar itu. Terus menerus. Jadi dipisahkan mereka. Terus menerus begitu. Lalu ditanya, suami istri ini bertanya, mama gak apa-apa ya begini ya. Mama itu jawab, gak apa-apa. Tapi orang tua itu tidak pernah akan menjawab, tidak boleh kan ya. Dalam hati dia menangis. Nah si cucu ini, si anak yang kecil ini tahu. Suatu ketika dia pulang dari sekolah. Dia sedang membuat satu piring yang bagus sekali dari kayu. Dia bikin, dia buat. Begitu ya dia buat. Sore hari mama papanya pulang lalu tanya. Kamu bikin piring ini bagus sekali dari kayu. Ini bagus sekali ya kamu bisa bikin seperti ini. Ini sendoknya juga bagus sekali. Warnanya cocok begitu. Kamu pintar sekali. Ini tugas sisi dari sekolah. Lalu dia bilang enggak. Lalu kenapa kamu bikin ini? Nanti kalau mama papa usianya sudah setua oma, saya kasih ini buat mama papa. Supaya tidak pecah. Waduh. Hatinya tertusuk sekali, hati papa mamanya. Mereka sadar bahwa sebetulnya sikap mereka itu salah. Mereka tidak menghormati orang tua. Benarlah apa yang firman Tuhan katakan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebetulnya pasangan suami istri ini sedang menabur apa? Mereka sedang menabur sikap tidak hormat. Dan yang mereka tuai adalah sikap tidak hormat dari sang anak. Jemaat Tuhan, jika kita menabur sikap tidak hormat, maka kita akan menuai musibah di dalam keluarga. Sebaliknya, jika kita menabur sikap hormat di dalam keluarga, maka kita akan menuai cinta kasih,
yang akan memelihara kesatuan keluarga kita. Bagaimana dengan sikap kita kepada keluarga? Hormat kita kepada mereka. Saudara, kita memelihara keluarga kita dengan sikap hormat. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita memelihara keluarga kita. Yang kedua adalah dengan cara berbakti. Kalau tadi yang pertama menghormati mereka dengan perkataan, perbuatan, tingkah laku, semua yang ada pada kita. Maka yang kedua adalah berbakti kepada mereka. Saudara, di ayat yang keempat dari perikop yang kita baca, itu di sana mengatakan, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu, karena konteksnya di sini adalah janda, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Nah, ini ditujukan kepada anak dan cucu. Berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan kata berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaannya, berbakti itu apa? Apakah berbakti itu berarti kita harus sujud-sujud menyembah kepada mereka? Kadang-kadang ada orang tua, kita punya orang tua atau punya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, seperti saya dulu ya, beberapa tahun yang lalu, itu saya panggilnya emak dan engkong begitu ya. Mereka suka pelihara yang namanya meja abu begitu. Saya tidak tahu apakah ada di antara jemaat Tuhan di sini, mungkin keluarganya di Indonesia juga punya kebiasaan seperti itu. Nah, apakah kalau begitu kita berbakti kepada keluarga, kita harus sembahyang begitu ya, pegang hiyo seperti itu? Bukan itu. Berbakti kepada keluarga di dalam perikop ini maksudnya itu Rasul Paulus ingin berkata caring for. Peduli dengan mereka. Merawat mereka, memelihara mereka. Itu makna berbakti. Berbakti itu artinya adalah memelihara, merawat. Saudara, ada dua alasan di dalam ayat ini kalau kita lihat, mengapa kita harus merawat keluarga kita. Yang pertama adalah karena mereka yang dari kecil merawat kita. Sekarang sudah sewajarnya. Sekarang giliran kita yang merawat mereka. Nah, ini konsisten dengan kalimat Paulus. Di ayat yang kita baca tadi, di sana dikatakan membalas budi orang tua atau repay, begitu ya. Berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua. Wah, menarik ini ya. Jadi ternyata berbakti dan balas budi kepada keluarga itu betul-betul ajaran Alkitab, gitu. Itu betul-betul ajaran yang berakar pada firman Tuhan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Karena orang tua sudah memelihara kita. Yang kedua, alasannya adalah karena ini adalah bukti nyata dari iman kita. Ini adalah bukti nyata dari iman kita. Nah, ada satu bagian atau satu kalimat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi di dalam bahasa aslinya itu tidak muncul dalam bahasa Indonesia. Begitu kira-kira. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini tidak ada. Dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Di sana dikatakan, first of all, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu pertama-tama belajar berbakti. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. First of all, to put their religion into practice. Oh, bagus sekali ya. To put their religion into practice by caring for their own family. Artinya apa? Artinya tunjukkanlah iman kita di dalam perbuatan itu dengan cara merawat keluarga kita. Wah, berarti di sini merawat keluarga itu bukan cuma semata-mata hospitality, bukan. Merawat atau mengasihi atau memelihara keluarga besar kita itu bukan semata-mata hospitality, bukan semata-mata kebaikan. Itu adalah worship. Itu adalah ibadah kita kepada Allah. Itu adalah kesaksian iman kita. Kalau di ayat yang ke-8, wah itu keras sekali. Itu adalah ayat yang ada di warta kita, di Gempita. Ayat ke-8 di sana dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Ini berarti ayah, ibu, dan anak. Seisi rumahnya. Dikatakan orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Keras sekali itu suara Rasul Paulus. Kalau kita tidak memeliharakan keluarga, dikatakan murtad.
Murtad itu maksudnya bukan berarti dalam konteks keselamatannya hilang, bukan. Tetapi murtad di sini dalam arti konteks imannya itu tidak terbukti, begitu. Dia itu terbukti bahwa dia bukan orang percaya. Kenapa? Dia tidak memelihara keluarganya. Dia berkata bahwa dia adalah pengikut Kristus. Bohong. Gitu kira-kira Rasul Paulus katakan begitu. Tidak betul itu. Kenapa? Dia tidak memelihara keluarganya. Dia tidak merawat keluarganya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat. Memelihara keluarga kita, merawat keluarga kita, berbakti kepada mereka. Itu adalah bukti iman kita. Nah, sampai sini saya jadi teringat dengan ibu-ibu KW, begitu ya. Ibu-ibu KW yang suka pulang ke rumah, begitu ya. Ya kita semua pulang ke rumah, begitu kan ya. Tapi ini pulang ke rumah, ke Indonesia, begitu kan. Untuk menengok siapa? Orang tua ya. Orang tua yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Orang tua yang sedang sakit. Saudara yang sedang membutuhkan. Nah memang ini kadang-kadang membuat kita bergumul. Kenapa? Karena kita seperti punya dua keluarga jadinya. Di satu sisi ada keluarga di sini yang harus kita perhatikan. Tapi juga ada keluarga di sana yang harus kita perhatikan. Pertanyaannya, gimana ini cara kita merawatnya? Begitu ya. Yang mana yang harus kita dahulukan? Yang mana keluarga kita? Jawabannya adalah semua keluarga kita. Begitu ya. Yang di sini keluarga kita. Yang di sana keluarga siapa? Keluarga kita juga sebetulnya. Dan kalau kita melakukannya dengan hikmat. Dan dengan hati yang penuh hormat. Maka Tuhan itu tidak buta. Tuhan senang dengan itu. Dan Tuhan menganggapnya sebagai worship. Sebagai ibadah. Karena dikatakan firman Tuhan berkata, itu yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya pernah menegur dengan keras sekali orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat menguasai firman Tuhan, melayani dengan baik, tetapi mereka tidak punya kesaksian hidup yang baik. Suatu kali mereka itu berkata, ya sudah tidak apa-apa, kita tidak usah merawat keluarga. Yang penting uang untuk merawat keluarga itu, uangnya kita persembahkan kepada Tuhan. Wah, bagus ya. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Tuhan Yesus berkata, sebab Allah berfirman, hormati ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ini maksudnya orang Farisi ini ya, Tuhan Yesus sedang menegur mereka. Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, untuk berbakti kepadamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Nah ini kata orang Farisi. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Wah keras sekali ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa sikap bakti kita dalam memelihara keluarga. Itu adalah wujud nyata kesaksian iman kita. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk menutup khotbah pada pagi hari ini dengan membagikan satu cerita. Ada satu kisah yang menarik. Saya tidak tahu apakah di antara kita yang pernah mendengar kisah ini dari satu liputan channel U, begitu ya. As I Hold Your Hand. Nah, ada satu episode yang menarik buat saya. Ini adalah kisah tentang seorang nenek dengan cucunya. Nah, cucunya ini bernama Ryan Lian. Ryan Lian, mereka, nenek dan cucu ini tinggal di sebuah HDB di Singapura, di daerah Tua Payoh. Nah, mereka tinggal selama 30 tahun, lebih dari 30 tahun. Dan ini diangkat dari kisah nyata kehidupan mereka berdua. Dan memang tidak disebutkan perihal kedua orang tua Ryan. Sehari-hari Ryan ini tinggal bersama nenek yang memelihara dan menjaga dia. Nah karena kehidupan ekonomi mereka ini sulit sekali, sang nenek ini terpaksa mengambil double job, 2 pekerjaan. Jadi kehidupan ini dimulai kira-kira tahun 85-86 ya, sudah 30 tahun yang lalu. Jadi dia bekerja sebagai penjual nasi di hawker, begitu kan ya. Di siang hari lalu malam harinya mencuci piring. Terus menerus bertahun-tahun seperti itu.
Sementara Ryan sendiri, sang cucu, itu karena income dari nenek ini tidak cukup untuk kehidupan mereka dan juga untuk membayar uang sekolah Ryan. Ryan ini kadang-kadang kalau siang hari harus pergi ke hawker juga untuk menunggu. Menunggu apa, Bapak Ibu Saudara? Menunggu orang yang beli makan, menunggu makanannya nggak habis. Jadi kalau orang beli makan, lalu makan di situ, kadang-kadang ada sisa makanan ya. Dia tungguin. Dia tungguin sampai itu orang itu udah tidak ada, udah pergi. Dia cepat-cepat deketin, dia duduk di situ, dia makan dengan cepat karena malu. Dia makan. Lalu dia tungguin orang lain lagi, udah selesai, dia makan lagi. Ada sisa minuman, ada kopi, ada teh, atau ada lemon tea, dia cepat minum, dia habisin. Begitu cara dia untuk bertahan hidup, begitu sulitnya pada waktu itu. Nah, atau ketika pada hari malam, udah malam, hawker udah ditutup semuanya, nah dia keluar. Dia keluar, dia liatin bawah-bawah meja, begitu ya. Dia liatin pinggir-pinggirnya, itu kadang-kadang suka pembeli itu jatuhin koin. Koin itu jatuh. Kadang-kadang 10 sen, 20 sen, 50 sen, lumayan dia kumpulin. Untuk apa? Untuk makan besok. Saudara, hidup mereka begitu sulit. Nah, tetapi sekalipun hidup mereka penuh dengan pergumulan, penghidupan mereka jauh dari cukup. Nah, sang nenek ini hatinya baik sekali. Dia selalu memprioritaskan yang pertama itu cucunya. Ryan dulu. Makannya mesti ada. Sekolahnya mesti dibayar. Jadi dia terus berusaha memelihara, berusaha merawat dengan baik. Tentu sejauh yang dia bisa. Sekuat tenaga. Karena nenek ini terus menerus bekerja bertahun-tahun. Akhirnya kakinya itu nggak kuat, begitu ya. Kakinya sakit. Nah, karena kakinya sakit, nenek ini akhirnya duduk di kursi roda. Sudah duduk di kursi roda, dia lumpuh. Tidak bisa bekerja lagi. Tetapi Ryan sekarang sudah dewasa. Dia sudah bekerja. Nah, sekarang gantian Ryan yang merawat nenek. Dia yang seminggu sekali atau 2 kali, dia akan menjenguk nenek ini. Karena neneknya sekarang ditaruh di tempat rumah untuk orang tua yang memberikan perawatan dengan baik di situ. Dan apa yang dilakukan Ryan? Dia membawa neneknya keluar dengan kursi roda, lalu mendorong jalan-jalan ke hawker. Untuk terus-menerus mengenang memori mereka yang indah bersama. Neneknya paling suka apa? Paling suka adalah chicken wings yang digoreng. Begitu kira-kira ya, fried chicken wings. Jadi kalau beli fried chicken wing, minumnya apa? Neneknya akan langsung bilang kopi o. Nah, begitu ya. Nah, dia langsung dah chicken wings dengan kopi o. Manggut-manggut ya, anak muda juga doyan ternyata, begitu kan. Wah, enak sekali. Mereka menikmati terus-menerus. Tapi itu adalah satu kehidupan yang tidak mudah. Nah, ini Ryan yang saya lingkari. Ini neneknya. Lihat wajahnya. Lihat senyumannya. Senyuman yang indah. Senyuman yang manis. Senyuman yang penuh dengan kebahagiaan. Karena dipelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, ada satu hal yang saya belum sebutkan di sini. Apa? Yaitu bahwa Ryan dan neneknya ini bukan orang Kristen. Mereka bukan orang percaya. Tapi mereka bisa merawat keluarga mereka. Menurut saya, disinilah letak kekuatan kisah mereka. Di mana poinnya? Poinnya adalah jika Ryan dan neneknya saja yang belum percaya atau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa merawat keluarganya, bisa berbakti kepada keluarganya, mengasihi keluarganya. Apalagi kita. Apalagi kita yang sudah memiliki kasih Kristus di dalam hati kita, punya kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Kita pasti bisa merawat keluarga kita. Saudara, bagaimana dengan bakti kita kepada keluarga? Bagaimana dengan hati kita kepada mereka? Tuhan memberkati kita dengan limpah di Singapura ini. Berapa banyak berkat itu mengalir bagi mereka. Saudara, jika kita tekun memelihara keluarga melalui sikap hormat dan bakti kita kepada keluarga kita, saya percaya kesaksian iman kita tidak akan sia-sia. Iman kita akan bersinar, bercahaya melalui perbuatan kita. Oleh karena itu, mari di bulan keluarga ini kita makin memperhatikan dan memelihara anggota keluarga kita. Dan jika kita melakukannya dengan baik, tentulah kasih dan berkat Allah akan memagari dan melimpahi keluarga kita. Amin.